karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap setru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus, batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus, batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus, batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus, batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus, batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus, batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, kau sungguhlah naungan yang tetap teguh. Penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus, batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus, batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Yesus, kau telah memulihkan
Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau baik. Terima kasih karena Engkau sudah mati di atas kayu salib dan mengingatkan kami bahwa Engkau sudah berkorban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Juga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama berdoa buat banyak topik. Untuk kami juga boleh datang pada Engkau dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Berkati pada saat ini hamba-Mu yang akan bagian firman Tuhan, walaupun punya keterbatasan, punya banyak hal yang sungguh jauh dari sempurna Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu yang memimpin, Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan, karena di dalam nama-Mu Tuhan ada pertolongan, di dalam nama-Mu ada hikmat dan bijaksana. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi judulnya adalah Hidup Tetap dalam Kristus, diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose 2 ayat 6 sampai 7, judulnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus ya. Nah, nanti ini tolong diingat kepenuhan hidup dalam Kristus karena nanti ada ayat yang merujuk pada judul dari perikop kita sore hari ini ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Jadi ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Kolose. Ini ada 2 ayat. Nah, saya mau bawa kita untuk sama-sama memperhatikan ayat yang ke-7 dulu. Di situ disampaikan bahwa ada harapan Paulus untuk jemaat di Kolose. Dia bilang, hendaklah kamu berakar. Ya. Kalau berakar itu pasti di dalam tanah, nggak kelihatan tuh. Di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan kemudian dibangun di atas Dia. Dia ini adalah Yesus Kristus ya, Tuhan kita. Kemudian diharapkan juga bahwa kita bertambah teguh di dalam iman, katanya, yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah penjelasan Paulus mengenai apa yang dia maksud ya tadi ya, ada berakar dalam Kristus. Jadi kalau saya gambarkan tanah, ini tanahnya kurang bagus, tapi beginilah Bapak Ibu ya. Ini tanah yang garis ini, berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman, dan kemudian hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, katanya. Nah, ini semua adalah sebetulnya summary dari hidupmu tetap di dalam Kristus ya. Jadi bagaimana kita hidup tetap dalam Kristus, ada 4 dimensi atau 4 elemen yang diharapkan oleh Paulus untuk jemaat di Kolose. Ya, berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman, dan hatinya melimpah dengan syukur. Nah, tapi yang hari ini mau dibahas itu adalah sebetulnya dari ayat 6 dulu nih, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa Kolose 2 ayat 6, dikatakan begini kalau di terjemahan bahasa Indonesia, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, itu terjemahannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, dibilang misalnya New International Version ya, nanti ada versi-versi banyak bahasa Inggris, tapi dia mengatakan begini, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Jadi, terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Sebagaimana kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, lanjutkanlah hidupmu di dalamnya. Jadi sebagaimana kamu menerima Kristus, lanjutkanlah hidupmu di dalamnya, di dalam Kristus ya. Jadi boleh sedikit diubah mungkin ya. Jadi sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia seperti itu, begitu. Ya, jadi sebagaimana kita menerima Kristus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita menerima Kristus? Nah, menerima Kristus itu Bapak Ibu, kita ingat selalu ini ayatnya ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dibilang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Sehingga Bapak Ibu, ini adalah yang disebut sebagai berakar dalam Kristus. Bahwa kenapa kita diselamatkan, kenapa kita bisa punya
fondasi atau akar di dalam Kristus karena kasih karunia oleh iman. Karena kasih karunia oleh iman. Iman ya, kalau bahasa Inggrisnya by grace through faith gitu kan. Karena kasih karunia oleh iman. Nah, dan di sini dijelaskan sangat jelas bahwa bukan hasil usahamu dan bukan hasil pekerjaanmu. Begitu. Nah, tadi dibilangin di dalam Kolose 2 ayat 6, sebagaimana kamu menerima Kristus, yaitu karena kasih karunia dan oleh iman, makanya lanjutkanlah hidupmu juga demikian. Karena kasih karunia oleh iman. Nah, itu caranya kita dibangun di atas Kristus. Jadi bukan cuma menerimanya doang karena kasih karunia oleh iman, tapi juga pada saat kita dibangun di atas Kristus, itu adalah karena kasih karunia oleh iman. Nah, pertanyaannya adalah kalau gitu hidup di dalam Kristus seperti apa? Dan apa sih yang terjadi gitu ya? Nah, ini aplikasinya Bapak Ibu di sebelah kanan atas nih. Dijelasin bahwa kamu tuh memulai dengan kasih karunia, kamu mulai dengan iman. Bukan hasil usaha, jadi bukan kinerja, bukan hasil pekerjaan, jadi bukan performa gitu. Karena di dalam dunia, kalau di dalam agama selain Kristen, itu dibilanginnya gini, kalau kamu berlaku baik, kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau kamu berlaku buruk atau jahat, kamu akan mendapatkan hasil yang buruk. Gitu, do good, get good, do bad, get bad, gitu. Tapi di dalam Kristus ada namanya rahmat dan kasih karunia. Bahasa Inggrisnya grace dan mercy. Grace itu adalah menerima sesuatu yang baik, yang sebetulnya kita nggak layak untuk diterima. Kalau mercy atau belas kasihan itu, atau kasih karunia, di bahasa Indonesia, mercy itu adalah kita tidak menerima sesuatu yang jelek, yang sebetulnya kita harus terima gitu. Harusnya kita dihukum, tapi nggak dihukum. Nah, itu namanya grace dan mercy. Yang satu adalah menerima yang baik yang kita nggak layak, yang satu lagi tidak menerima yang buruk yang sebetulnya kita layak untuk menerimanya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita percaya menerima Kristus, itu karena kasih karunia oleh iman. Nah, diingatkan oleh Paulus, kalau kamu mulainya begitu, jangan miss out, jangan kelewat. Kamu juga harus dilanjutkan, dibangun dan hidup juga dengan apa? Karena kasih karunia oleh iman, ya. Nah, nanti bedanya apa nih? Nah, bedanya seperti ini. Kalau kinerja dan performa itu adalah mengandalkan diri sendiri. Saya harus begini, saya harus begitu, saya jangan begini, saya jangan begitu. Tapi kalau rahmat dan kasih karunia, semuanya berasal dari Kristus. Jadi mendapatkan yang baik atau tidak dihukum karena sesuatu yang buruk, itu kenapa? Karena Kristus. Kok bisa? Bisa, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Ya. Nah, nanti kalau hidupnya di dalam Kristus seperti apa? Nah, kalau misalnya kita bilang gini, biasanya kalau kinerja dan performa, kita bilangnya gini, kalau bukan gara-gara saya di komisi sesuatu, gereja ini nggak akan maju. Kalau bukan gara-gara saya, ini perusahaan nggak maju. Kalau bukan gara-gara saya, ini keluarga sengsara. Nah, itu namanya andalkan diri sendiri. Itu kinerja dan performa. Tapi kalau kita bisa bilang bahwa, oh, keluarga saya baik karena Kristus baik. Oh, kenapa gereja saya baik? Bukan karena saya rajin, tapi karena Kristus berkati gereja kita. Makanya Paulus bilang, mungkin Paulus menanam, Apolos menyiram. Tapi dia bilang, bukan si Paulus yang penting, bukan si Apolos yang penting, tapi Kristus yang memberi pertumbuhan. Itu dia mengandalkan grace dan mercy, rahmat dan kasih karunia. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, tadi kita bicara tentang berakar dalam Kristus karena kasih karunia oleh iman. Nah, sebetulnya ini dibangun di atas Kristus ini sebetulnya adalah bagian dari karena kasih karunia. Nanti sebelah kanan saya akan tambahkan itu adalah bagian oleh iman. Ya Bapak Ibu nanti lihat ya. Berakar dalam Kristus diselamatkan, kamu menerima Kristus karena kasih karunia oleh iman. Ya, dibangun di atas Kristus itu di atas kasih karunia. Nah, ini ada ayatnya Yohanes 1 ayat 16. Dia bilang begini, tadi kan judulnya Kolose 2 ayat 6-7 itu adalah kepenuhan di dalam Kristus ya, kepenuhan di dalam Kristus. Makanya di situ dibilangin kalau Yohanes, kalau ini kan Paulus, Kolose ya, Yohanes ya Yohanes. Yohanes bilang begini, dari kepenuhan Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, grace by grace by grace, seperti ombak di laut yang tidak pernah berhenti.
Jadi kita mulai menerima Kristus dengan kasih karunia, kemudian dapat kasih karunia, dan terus kasih karunia seperti ombak yang tidak berhenti. Makanya kita dibaptis suka menyanyikan ya, tiap hari tolong aku Tuhan, tiap jam adalah tiap jam kurnia katanya. Karena dari kepenuhan Kristus kita menerima dari kasih karunia menuju kasih karunia ya. Nah, kemudian kenapa sih ini Paulus menulis seperti ini kepada jemaat di Kolose? Nah, ternyata Paulus bukan cuma menuliskan ini ke jemaat di Kolose, tapi banyak jemaat yang lain juga. Termasuk salah satunya adalah jemaat di Galatia. Jadi ceritanya adalah ada banyak jemaat atau gereja yang mula-mula itu mulainya dengan kasih karunia dan oleh iman. Tapi kemudian ada orang-orang Yahudi di dalam jemaat mulai bilang, harus disunat, harus kembali ke hukum Taurat, harus begini, harus begitu. Kita bilang, kalau di gereja kita aplikasinya mungkin seperti ini. Kita bilang bahwa, ayo, percaya yuk, terima Yesus Kristus. Semuanya gratis, sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Ada syarat-syarat apa enggak? Enggak ada syarat. Kamu cuma percaya, bertobat, menerima Kristus. Udah beres. Gitu. Tapi begitu masuk gereja kita bilang, kamu sekarang udah masuk gereja ya. Nah ini kemarin saya bilang gratis, tapi hari ini saya bilang, kamu harus melayani ya. Kamu harus berdoa ya, rajin baca Alkitab ya. Kamu harus begini, harus begitu. Tiba-tiba list of requirement-nya banyak sekali. Katanya gratis, katanya cuma-cuma. Tapi begitu masuk, langsung list of requirement-nya keluar gitu. Nah, kita harus diingatkan bahwa ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada misalnya jemaat di Galatia dan juga sebetulnya kepada jemaat di Filipi yang kita lagi pelajari di KU dan kita juga belajar hari ini di Kolose ya. Nah, contohnya di Galatia dia bilang gini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, dia bilang, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapan kamu, katanya ya. Hanya ini aku hendak ketahui dari kamu, dia bilang. Adakah kamu terima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu, dia bilang. Kamu sudah mulai dengan roh, oleh kasih karunia, melalui iman, mau nggak sekarang kamu mulai dengan daging lagi gitu. Kalau memang manusia bisa dibenarkan karena hukum Taurat, sanggup tuh ngerjain semua hukum Taurat, Yesus nggak usah datang. Masalahnya nggak ada yang sanggup menggenapi selain Yesus Kristus, korban yang sempurna. Makanya di ayat 11 dibilangin, dan bahwa tidak ada seorang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas gitu ya. Karena orang benar itu akan hidup oleh iman. Ya tadi, kata Paulus, jangan lupa ya, kamu mulainya gimana, menerima Kristus gimana, hidupnya dilanjutkan seperti itu, oleh iman, karena kasih karunia oleh iman. Makanya orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Iman itu artinya apa? Belief ya. Belief, percaya pada Kristus. Ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita mau lihat blok berikutnya, bahwa tadi hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, hendaklah kamu dibangun di atas Kristus, kemudian bertambah teguh dalam iman. Kalau dibangun di atas Kristus itu adalah karena kasih karunia, karena dari penuhannya kamu menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, yang sebelah kanan itu adalah oleh iman. Nah, Paulus bilang, gimana caranya kamu bertambah teguh di dalam iman? Nah, kita harus ingat lagi bagaimana sih sebetulnya kita lihat ya. Bagaimana kita itu hidup karena iman ya. Dibilangin dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Kami ini hidup karena iman, bukan karena melihat. Ya. Kata Ibrani dibilangin bahwa tidak ada orang yang berkenan kalau nggak ada iman gitu ya. Tanpa iman, tiada seorang pun yang berkenan pada Allah. Jadi hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bahasa kerennya, kita walk by faith, not by sight. Gitu ya. Nah, sehingga ini jawabannya, walk by sight atau walk by faith. Nah, aplikasi di dalam hidupnya adalah, Paulus bilang, sebagaimana kamu menerima Kristus, karena kasih karunia oleh iman, nah kamu juga harus berjalannya oleh iman. Berjalan di dalam hidup, lanjutkan hidup, berjalan dalam hidup dengan iman. Gimana caranya? Gimana bedainya? Yang satu adalah berdasarkan walk by sight, berdasarkan apa yang dilihat. Aduh, iya COVID, cenah.
Fokus pada keadaan COVID. Ini gimana ya kondisi ekonomi ya, minyak goreng lagi pada naik. Ini BBM juga naik, ini Ukraina sama Rusia gimana? Nah, itu fokus pada keadaan. Itu namanya walk by sight. Nah, tapi Paulus bilangin, sebagaimana kamu terima Kristus, kamu lanjutkan hidupmu aja gitu. Yaitu oleh iman. Makanya kita walk by faith. Fokusnya nggak boleh pada keadaan sekeliling kita. Boleh tahu, harus tahu, tapi jangan fokus di sana. Makanya ada lagunya gini, susah dan kacaukah keadaannya, gelap gulitakah duniamu katanya. Tapi pandanglah pada Kristus. Keadaan kita tahu konteksnya seperti apa sekarang, lagi COVID, lagi perang, lagi segala macam. Tapi kita mau fokus pada Kristus. Ya. Karena hidup kita ini adalah hidup karena iman, hidup karena percaya, walk by faith, not by sight. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya bertambah teguh di dalam iman? Gimana caranya bertambah teguh di dalam iman? Nah, ini memang dalam ya, ketika kita bahas cuma 2 ayat, tapi kalau dipecah jadi dalam banget nih Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari Roma 10 ayat 17, iman itu selalu mulai dari sini. Dia bilang iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi gimana kita bisa beriman? Kita saat teduh tiap hari, kita baca Alkitab, kita renungkan, kita ada impact talk, impact kids, ada morning spirit, ada impact family. Kita dengerin, kita ikut KU, kita ikut jam doa. Kenapa? Karena iman tuh timbul dari pendengaran, dan pendengaran karena firman Kristus. Itu iman kita tuh mulainya dari sana gitu. Jadi kalau mau walk by faith, gimana caranya? Mulai dari mendengar firman Tuhan. Lebih banyak atau lebih sering atau setidaknya kualitasnya jauh lebih bagus daripada berita-berita yang kita dengerin atau yang kita baca begitu. Nah, mulai dari pendengaran ya. Kan tadi katanya karena kasih karunia ya, oleh iman. Di kanan kita lagi bahas nih, oleh iman ya, bertambah teguh di dalam iman. Nah, iman itu dimulai dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Kristus. Nah, tapi kan dibilangin sama Paulus gini, hendaklah kamu bertambah dalam iman, bertambah gitu, bukan cuma punya, tapi kamu harus bertambah. Nah, suatu saat pernah ditanyain sama rasul-rasul kepada Tuhan Yesus di Lukas 17 ya. Rasul itu bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, tambahkan iman kami. Dia bilang, tambahkan iman kami. Nah, harusnya kan Yesus jawabnya gini dong, baiklah saya tambahin ya, kamu lebih yakin sekarang ya. Kan iman itu timbul dari pendengaran kan firman Kristus, saya tambahin nih firmannya biar lebih banyak, kamu dengerin gitu kan. Nah, tapi ternyata jawaban Yesus nggak seperti itu untuk menambahkan iman. Tuhan Yesus jawabnya begini, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu yang namanya hierarki otoritas untuk mengerti apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus di sini. Apa sih jawabannya? Gimana cara menambahkan iman? Nah, ini caranya nih Bapak Ibu. Nah, aktivitas berdasarkan tingkat otoritas, karena saya konsultan hobinya gambar-gambar begini Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini, ketika saya memulai karir, bos saya, manajer saya, supervisor saya bilang gini, Lex, kamu jangan banyak omong, kamu perhatiin dulu gimana cara kita bekerja, nanti saya kasih tahu kamu harus kerjanya gimana, tapi jangan banyak omong, jangan banyak lawan, jangan banyak tanya, gitu. Kenapa? Karena saya tingkat otoritasnya rendah, masih di awal. Jadi saya nggak banyak berbicara, banyak bekerja, Bapak Ibu. Saya lebih banyak do and perform ketimbang speak. Tapi ketika saya sekarang hari ini saya adalah direktur, saya nggak akan terlalu banyak do and perform. Saya tinggal bilang sama tim saya mau kamu bikin report ini, saya mau kamu bikin dokumen ini. Saya tinggal berbicara, sedikit bekerja, dan ada hasilnya. Kenapa? Karena tingkat otoritas saya sudah lebih tinggi dibanding sebelumnya. Nah, tingkat otoritas tertinggi ada di siapa, Bapak Ibu? Ada di Tuhan Allah, di dalam Kristus Yesus. Makanya ketika dia menciptakan dunia ini, Tuhan tinggal berkata-kata. Dia bilang, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa? Karena firman itu dia tinggal bicara, jadi tuh. Seluruh dunia ini dijadikan hanya oleh sabdanya. Dengan dia berbicara.
berbicara gitu ya. Nah, ini adalah otoritas tingginya ada di sini Bapak Ibu. Nah, makanya ketika menciptakan, when God creates, creation itu Tuhan hanya perlu bersabda. Tapi ketika dia menyelamatkan kita untuk redemption, untuk penebusan, dia harus bekerja dan berkorban dan mencurahkan darahnya. Jadi Bapak Ibu tahu dia menggunakan otoritas yang lebih tinggi lagi, bahwa bersabda aja nggak cukup, dia harus berdarah. Itulah maknanya pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu. Bapak Ibu. Otoritas seperti itu. Nah, jadi balik lagi. Tadi Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya, Tuhan tambahkan iman kami. Nah, harusnya Tuhan Yesus bilang, ini adalah 3 hal yang harus kamu lakukan. Nomor 1 adalah ini, nomor 2 adalah ini, nomor 3 adalah ini. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, dan dalam hati Yesus, dia bilang, dan kamu menambahkan iman kamu dapat berkata. Karena kita tadi udah belajar tingkat otoritas yang tertinggi itu adalah bersabda, berkata gitu ya. Nah, sehingga apa yang dimaksudkan dengan walk by faith, kita mulai dari pendengaran untuk punya iman. Tapi supaya iman kita bertambah, iman itu harus diperkatakan Bapak Ibu. Makanya kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu harus berkata katanya. Kamu dapat berkata. Itu jawaban Yesus. Makanya di atas saya tulisnya walk by faith menjadi speak faith. Jadi harus perkatakan iman Bapak Ibu. Jadi kalau mau punya iman, dengerin firman Tuhan. Kalau mau lebih kuat imannya, perkatakan iman. Itu adalah jawabannya Bapak Ibu. Jadi hari ini, kondisi kita sulit. Kita bilang Tuhan akan memberikan saya jalan keluar misalnya. Nah, ini Bang Iwan seringnya, kalau khotbah lalu, siapa yang hari ini, saya nggak tahu kamu mengalami apa gitu. Tapi di dalam Kristus ada solusi. Di dalam Kristus ada jawaban. Begitu. Nah, itu adalah speak faith. Itu memperkatakan iman. Ya, Bapak Ibu ya. Alex, ngarang deh. Coba ada bukti lain nggak? Bener nggak nih? Maksudnya berkata-kata itu penting. Nah, ini Roma 10 ayat 5 sampai 6 ya. Kalau ini Lukas ya. Lukas itu yang bilang Kristus Yesus. Roma yang bilang Paulus. Paulus bilang gini, kalau kebenaran dengan hukum Taurat itu orang melakukan. Kebenaran karena hukum Taurat orang melakukan, baru hidup. Tapi masalahnya nggak ada yang bisa memenuhi semua hukum Taurat. Cuma Kristus. Tapi kalau kebenaran karena iman, itu lagi-lagi ya, berkata. Jadi, you need to speak. Kita harus berkata-kata, memperkatakan iman. Karena hukum Taurat melakukan. Tapi kalau karena iman, speak, berkata-kata. Ya. Pak Alex, coba dong jelasin lagi, lebih lanjut, ada nggak pendukung lain? Nah, ini Korintus ya, Paulus juga bilangnya, karena kami memiliki roh iman yang sama. Jangan lupa kita lagi bahas bertambah teguh dalam iman ya. Karena kasih karunia oleh iman, roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya, aku beriman, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga beriman, percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata gitu ya. Jadi walk by faith itu adalah fokus pada Kristus, bukan fokus pada keadaan. Dan bagaimana kita fokus pada Kristus, kita walk by faith. Gimana walk by faith? Start with listening, mendengarkan firman. Dan bukan cuma mendengarkan firman, tapi perkatakan firman, perkatakan iman. Speak faith. Nah, itu gimana caranya bertambah teguh di dalam iman. Nah, sehingga Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah berakar dalam Kristus, Paulus bilang, sebagaimana kamu mulai menerima Kristus, karena kasih karunia oleh iman. Karena kasih karunia kamu dibangun di atas Kristus, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Bertambah teguh dalam iman, dimulai dari pendengaran dan memperkatakan, masuk dari telinga, keluar dari mulut, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian blok berikutnya yang di Kolose, sehingga nanti kalau kamu sudah dibangun di atas Kristus, mengalami yang namanya kasih karunia demi kasih karunia, dan kamu bertambah teguh di dalam iman, hatimu akan melimpah dengan syukur, gitu. Kok bisa bersyukur ya? Kenapa? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Ya, Yakobus bilang gini, Yakobus bukan Paulus ya, Yakobus bilang, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, ya ini kan lagi ngomong tentang karena kasih karunia oleh iman ya. Jadi Tuhan saya dapat jalan keluar gimana? Karena kasih karunia. Gimana caranya saya menang? Oleh iman. Dia bilang ya, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apa artinya buah yang matang?
sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Gitu. Kenapa hati kita melimpah dengan syukur? Karena di dalam dunia ini kita akan dijadikan sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Makanya Mazmur 23 bilang gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi jangan lupa Mazmur 22-nya dulu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata Daud ya, Daud yang harang ya. Artinya apa? Kristus harus mati di atas salib dulu, Mazmur 22, supaya kita bisa bilang Tuhan adalah gembalaku. Di Mazmur 23. Nah, ini baru satu nih di dalam dunia nih. Kalau setelah dunia gimana? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya ada bobnya di sini ya. Jadi sebetulnya saya sebut sebagai restful increase ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan peningkatan atau kemajuan atau progres dengan mengalami tenang atau rest atau istirahat ya. Nah, ini saya jawabannya ini. Nah, kenapa kita hati melimpah dengan syukur? Tadi di dalam dunia kita akan jadi sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun, karena ujian terhadap iman melahirkan ketekunan, ketekunan melahirkan buah matang ya. Nah, kemudian dibilangin juga di Roma bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Jadi setelah kita meninggal secara fisik nanti, kita itu akan menerima mahkota kemuliaan gitu ya. Jadi kita di dalam dunia akan disempurnakan, setelah kita meninggal kita akan diberikan mahkota kemuliaan, sehingga hati kita juga melimpah dengan syukur gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa rest, Om Alex? Nah, di Mazmur 62 ada lagunya gini, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang gitu kan. Nah, tenang itu adalah rest ya. Hanya dekat Allah saja saya menemukan rest atau tenang atau istirahat, bisa napas. Karena kalau kita di dalam dunia tuh hampir nggak bisa napas, capek banget gitu hidup di dalam dunia. Ada tuntutan dari kiri, kanan, atas, bawah, dari pekerjaan, dari keluarga, dari pelayanan mungkin teman-teman gitu. Nah, ini banyak banget gitu ya. Jadi kayaknya susah napas itu. Nah, di dalam Kristus ada istirahat, ada tenang. Makanya hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku ya. Nah, restful increase. Kenapa begitu? Karena ini ya. Ibrani 4 ayat 3 bilang gini, sebab kita yang beriman akan masuk ke dalam tempat perhentian. Kita yang beriman akan masuk ke dalam tempat perhentian. Nah, tempat perhentian ini adalah rest. Kita akan masuk ke dalam rest. Restnya apa? Rest secara roh. Rest secara roh itu artinya apa? Meninggal kapan saja kita masuk surga gitu. Dan menerima hidup kekal. Rest secara jiwa, bahwa jangan takut di ujung-ujungnya kamu mengalami penderitaan, penganiayaan segala macam, ujung-ujungnya kamu menang. Ya, kemarin kita baru belajar Filipi bahwa kita dikasih 2 kasih karunia. Pertama adalah untuk percaya Kristus, yang kedua untuk menderita bagi Kristus. Tapi menderitanya buat orang lain, buat orang-orang yang menganiaya kita itu adalah akan berakibat kebinasaan, tapi buat kita adalah keselamatan, gitu ya. Jadi kita itu yang beriman akan diselamatkan, gitu ya. Bahkan tubuh kita pun nanti akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Jadi ada peristirahatan di level jiwa, roh, dan juga tubuh, gitu ya. Tapi ya, yang nggak menerima Kristus, yang nggak beriman, kan kita lagi ngomong tentang karena kasih karunia oleh iman ya, yang nggak beriman, ya, itu mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ya, apa maksudnya nggak masuk ke dalam tempat perhentianku? Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini balik lagi ke kejadian waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dibilang gini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon. Ya, kutuk utamanya adalah terkutuklah tanah karena engkau, terus kemudian engkau akan kembali lagi menjadi tanah. Ya, apa artinya terkutuk tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan cari rezekimu, stres, depresi, berat, frustasi, capek, ya. Dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri. Kerja udah keras, hasilnya kok nggak sesuai sama kerja kerasnya gitu. Padahal katanya proses tidak akan menyanti hasil, tapi seringkali proses menyanti hasil gitu. Kalau kita boleh jujur ya. Nah, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya. Tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Udah tumbuhannya di padang jadi makanan gitu ya. Dengan berpeluh kau akan cari makananmu, kerja berat. Ya, sampai kau kembali lagi kepada tanah. Nah, jadi kalau kita di dalam Kristus, tempat perhentiannya secara roh, jiwa, dan tubuh sudah disediakan. Sehingga kita bisa progressing atau maju secara rest, secara tempat perhentian, secara tenang. Tapi kalau kita
nggak mau beriman, nggak mau percaya pada Kristus, kita akan stressful increase. Syukur-syukur increase, udah stres, gagal lagi, gitu ya. Stressful decrease jadinya ya, stressful decrease gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sebenarnya stressful increase dan ini karena Paulus bilang gini, sebagaimana kamu terima Kristus, ya, kamu juga harus melanjutkan hidup di dalamnya. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Nah, lihat ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Adam, ya, dan memakan dari buah pohon. Buah pohonnya apa Bapak Ibu? Buah pohonnya adalah kalau di dalam Taman Eden ada dua pohon. Satu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Satu lagi adalah buah pohon kehidupan. Siapa bilang cuma Adam dan Hawa yang harus pilih dua pohon ini gitu. Tuhan maunya kita pilih kehidupan. Ya. Tapi manusia hobinya pilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia bilang gini, baiknya gereja kita sebenarnya harusnya begini, begitu. Itu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi kalau kita makan buah pohon kehidupan, kita bilang begini, Tuhan, ini adalah gerejamu, jadilah kehendakmu, gitu. Yang perlu diubah, Tuhan, nyatakan melalui rohmu, kami siap diubah. Nanti dengar pendeta, waduh, kalau pendeta ini mah datar, garing, kita bilang, aduh, khotbahnya harusnya begini, harusnya begitu. Itu artinya kita lagi makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi kalau kita makan buah pohon pengetahuan, kita bilang, Tuhan, walaupun khotbahnya garing, berkati saya, begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi pertanyaannya adalah ketika kita mau melanjutkan, ya, karena kasih oleh iman, bukan cuma saat menerima, tapi saat hidup. Nah ini, kita makan yang mana nih? Makan buah pohon pengetahuan, nanti jadi stres, depresi, dikeluarin dari Taman Eden, atau kita masuk tempat perhentian, makan buah pohon kehidupan gitu ya. Nah biasanya ini kalau pergi ke gereja juga banyak masalah nih. Kalau hari Minggu mau beribadah, ribut sama istri, ribut sama anak. Ini gimana sih, cepet dong. Aduh bajunya kenapa yang itu, kenapa ini. Kita mau mencari Tuhan, tapi dimulai dengan ribut dulu di rumah gitu ya. Iblis suka tuh yang begitu. Kenapa? Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi makanlah buah pohon kehidupan. Ya, dan Kristus bawa kehidupan itu dan memberinya dengan segala kelimpahannya. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tadi saya udah jelasin dalam bahasa Inggris terjemahannya jadi begini, sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus, lanjutkanlah hidupmu tetap di dalam Dia sedemikian, gitu ya. Nah, gimana hidup di dalam Kristus? Berakar dalam Kristus. Berakar dalam Kristus tadi udah dijelasin karena kasih karunia oleh iman. Karena kasih karunia kita dibangun di atas Kristus, kita menyadari bahwa hidup kita dari kasih karunia kepada kasih karunia. Yang kanan, bagaimana bertambah teguh dalam iman? Iman dimulai dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan gimana supaya imannya bertambah? Perkatakan iman, ya. Nah, kenapa kita kalau sudah dari kasih karunia kepada kasih karunia mendapatkan iman, kita melimpah dengan syukur. Karena di dalam dunia ini ujian terhadap imanmu akan melahirkan ketekunan, jadi buah yang matang. Setelah kita nanti masuk ke akhirat, itu kita akan menerima mahkota kemuliaan, gitu ya. Itu makanya hati kita melimpah dengan syukur. Nah, ini finale nih Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah benar nggak nih bahwa sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, demikian juga hidupmu harus dilanjutkan di dalam Kristus. Benar nggak nih? Wah, Alex ngarang-ngarang nih. Nggak sekolah teologi lagi cilaka nih, nanti salah. Nah, makanya ini Bapak Ibu, saya pastikan bahwa ini benar. Ini kita lihat dari Roma 1 ayat 17 ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya, kebenaran Allah itu bertolak atau berawal dari iman dan memimpin pada iman. Jadi dimulai dari iman, diakhiri dengan iman. Ya, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Bukan cuma waktu menerima Kristus, tapi hidupnya akan lanjut terus dengan iman. Ini membuktikan bahwa yang tadi itu benar ya. Ada satu lagi Bapak Ibu, di Ibrani 12 ayat 2. Nah, dia bilang karena kita ini katanya dikelilingi banyak saksi ya, seperti awan mengelilingi kita katanya ya. Nah, Paulus bilang gini, penulis kitab Ibrani ya, mungkin Paulus katanya, tapi penulis kitab Ibrani bilang gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus ya. Karena Yesus itu memimpin kita dalam iman. Dan dia akan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ingat tadi ya, supaya ujian terhadap imanmu itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan
kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu ke garis finish ya. Sampai kita selesai hidupnya di dunia ini dan akhirnya nanti hidup kekal di surga. Dari iman kepada iman ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang mau di-sharekan. Jadi hari ini kita belajar tentang hidup tetap dalam Kristus. Bagaimana hidupnya? Sebagaimana kita menerima Kristus karena kasih karunia oleh iman. Mari kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kami boleh diingatkan kembali, untuk kami boleh hidup tetap di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan supaya hidup kami penuh dengan kasih karunia-Mu. Kami mau terus Tuhan supaya hidup kami setiap hari, setiap waktu dan setiap saat Tuhan mengandalkan kasih karunia dan juga oleh iman Tuhan. Berikan kami mendengar firman-Mu dan iman kami boleh dibangkitkan. Dan biarkan kami juga memperkatakan iman Tuhan supaya hidup kami dibangun, iman kami bertambah Tuhan. Dan terlebih Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau baik, Engkau memelihara hidup kami, Engkau adalah Allah Immanuel, Alfa dan Omega, menyertai kami di dalam hidup sekarang, juga di hidup yang akan datang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.